senam tinggi. Oke, Pak. Jadi untuk pertemuan kali ini kita belajarnya tentang teks anekdot. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu teks anekdot, apakah kalian semua ada yang tahu pengertian dari teks anekdot itu apa? Yang dibuat misalkan lucu, kita mengkritik, Ya, langsung saja. untuk mengkritik. Ya, teks anekdot itu adalah sebuah cerita singkat yang biasanya itu berisi tentang sindiran yang lucu dan menghibur, yang mungkin merupakan pengalaman dari seseorang. Jadi teks anekdot ini biasanya itu diambil dari pengalaman seseorang. Dan teks anekdot ini bertujuan juga untuk menghibur pembacanya. Jadi kalau seseorang yang membuat teks anekdot itu biasanya itu buat menyindir dan menghibur untuk yang para pembacanya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks anekdot. Ada yang tahu selain dari dua ini ciri-ciri teks anekdot itu apa aja? Apa aja? Bersifat mengkritik. Ya, bisa membuat tertawa. Memiliki sifat mendidik. Dan manusia public figure. Itu yang biasanya itu yang banteng merah bukan. Nah itulah jadi ciri-ciri teks anekdot itu bisa dibilang lebih dekat dengan perumpamaan kisah dongeng. Jadi teks anekdot ini hampir sama dongeng, tapi bedanya itu kalau dongeng kan fiktif belaka. Tetapi kalau teks anekdot itu real kejadian nyata sesuai fakta. Nah terus yang kedua kan tadi kan itu ada menampilkan karakter hewan. Jadi teks anekdot itu lebih banyak menjelaskan atau menyindir seseorang dan diibaratkan seperti hewan. Selanjutnya itu ada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu terdiri dari 5. Yang pertama itu abstraksi. Abstraksi ini biasanya terdapat di awal cerita, kalimat dan awal cerita. Nah yang kedua itu ada orientasi. Ada yang tahu orientasi apa? Biasanya orientasi ini terletaknya itu setelah abstraksi. Yang belakang itu menjelaskan dari Jelasan umum. Kayak latar belakangnya. Terus setelah itu ada krisis. Krisis itu jadi krisis itu awal mulanya. Kalau perhatiannya, lihat dulu gitarnya. Arel. Reaksi. Selanjutnya itu ada reaksi. Reaksi apa? Saya salah. Biasanya reaksi ini tempatnya itu berada di setelah masalah muncul. Jadi setelah krisisnya udah ada, permasalahan muncul, pasti kan di sebuah cerita itu ada Penyelesaian. Penyelesaian masalah di dalam teks anekdot ini disebut reaksi. Terus yang terakhir itu ada koda. Mulai itu bisa dibilang perubahan si tokoh atau kesimpulan dari Kita. ya. Dan biasanya koda itu di tempatnya di paling bawah, terdapat di bawah. Ya. Selanjutnya itu ada cara menganalisis teks anekdot. Jadi cara menganalisis dilanjut. Jadi cara menganalisis teks anekdot itu yang pertama itu
Membaca kita dan harus memahami. membaca dan memahami keseluruhan ceritanya. Jadi kalau misalnya kita mau menganalisis teks anekdot, kita harus banget membaca dan memahami keseluruhan ceritanya. Jadi kalau misalnya kita bacanya langsung singkat, loncat, itu pasti nggak bakal bisa menganalisis teks anekdotnya. Terus yang kedua itu menentukan inti ceritanya. Jadi di dalam teks anekdot itu kan pasti ada inti ceritanya apa. Jadi di dalam teks anekdot itu kita tentukan dulu inti ceritanya apa sebelum mulai kita menganalisis teks anekdot itu. Terus ada baru yang ketiga itu menentukan bagian-bagian sama seperti yang sebelum tadi, menentukan abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, berikutnya ini ada contoh teks anekdot. Coba dibaca dulu. Kawas makanan KPK. Nah, ini kan ada contoh teks anekdot yang judulnya itu kaos tahanan KPK. Coba dari teks anekdot ini kalian bisa tahu nggak yang disebut sebagai abstraksi itu dari mana sampai mana? Dari awal. Dari awal sampai seru. Sampai sangat seru. Iya. Salah. Baru orientasi. Nah ini yang ditandai ini abstraksi. Nah setelah apa? Orientasi. Setelah abstraksi itu Orientasi. Baru sampai seru. Sampai seru. Seru. Setelah sampai mana? Seru. Sampai setelah Seru. Sampai seru. sampai seru. Masih. Di bawah. Setelah sampai seru. Nah biasanya ini apa namanya orientasi ini berada di pertengahan dan setelah dari abstraksi. Terus yang ketiga itu ada awal mula atau krisis. Nah, krisisnya itu dari mana? Dari Danu sampai Wahyu. semua percakapan. Yang Sampai ambil raya. break, dan sampai Sampai Wahyu. Sampai kata. Sampai Mas. Dari Zaki sampai Wahyu. Dan sampai paham. Sampai paham. Sampai paham. Sampai tersebut. Sampai paham. Sampai tersebut. Paham. mana? Paham. Paham. Salah. Sampai KPK. Jadi bagian krisisnya itu dari kalimat ini sampai kalimat ini. Kan? Dari kalimat jadi sampai KPK. Terusnya penyelesaian Sampai masalah. itu. Dari Zaki sampai Tiga. kalau misalnya dari Zaki sampai itu nanti kodanya yang mana? Sampai jam. Tersebut. Sampai dan. Sampai dan apa sampai Sampai dan. disebut? Tersebut. Sampai dan. Ya, langsung aja. Dengan satu, bisa. Dari kata Sampai dan. Nah, jadi kodanya itu kemana? Dari Dan sampai itu. Sampai Danu. Dari kemudian sampai itu. Sampai itu. Tuh ya, yes. Ada satu teks lagi ini. Coba tulis dari mana?
Sampai Nabudi. Sampai semuanya. Nabudi. Ayo, sudah deh. Salah yang benar itu Sampai hati. Sampai hati. yang benar itu dari Al-Kisah sampai senang hati. Abdullah. Ini disebut atraksi. Atraksi. Nah, habis atraksi itu kan ada orientasi. Nah, yang orientasinya itu yang mana? Namun sampai Nabudi. Namun sampai Nabudi. Sampai 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 mana? Kode. Sampai Chandra, Pak. Sampai Dari Nabud Baca. sampai Natiko. Nasrudin. Baca. Nabudi. Namun sampai Dedi. Pak. Sampai Dedi. Sampai Nasrudin. Kode. Dari Nasrud sampai kepadanya. Jadi pucuk. salah yang orientasi itu Sampai harusnya itu Sampai kepadanya. salah. Sampulnya. Iya, jadi yang orientasi itu dari namun sampai sampulnya. Sampulnya. Nah, terus Kode. habis orientasi itu ada krisis. Nah, krisisnya itu yang mana? Dari si sampai hukuman buku itu. Ya, Timur Leng. Sama timur lagi ini. Ya. Dari si sampai Sabar, Pak. Sampai bukunya. Mana yo? Baca dulu. Sampai terus menerus. Bukunya. Maunya buku itu. Ini. Ya. Ya. Berikutnya. Sabar, Roy, sabar. Krisis itu apa? Krisis tuh. Masalah. Puncak masalah. Dari teks ini cerita ini yang awal mula masalah muncul itu dari mana? Dari timur. Kedelai. Keledai, bodoh. Nah. Dari membaca. Keledai. Kedelai. Keledai. Sampai bukunya. Oh, ini tentang kalau Berikutnya. Itu sampai ke kalimat kata akhir. Salah. Kalimat keledai sampai kata akhir ini itu disebutnya sebagai krisis. Nah, habis krisis itu ada reaksi itu apa? Penyelesaian masalahnya itu dari setelah sampai sampai isinya. Isinya, Pak. Terus sampai mana lagi? Ada yang tahu? Ada yang jawabannya sampai isinya. Sampai membaca. Sampai Timur Leng. Sampai Timur Leng. Kemana? Sabar. Sebodoh kedelai. Timur Leng apa isinya? Timur Leng. Yang reaksi itu dari si keledai sampai isinya. Nah, jadi yang kodanya itu dari jalan sampai serius. Nah, udah paham belum? Ada lagi, Pak. Paham belum? Kalau udah paham, nanti dikasih tugas. Kurang. Paham. Nah, tadi kan dibahas bahwa yang abstraksi itu dari Al-Kisah sampai nanti. Kenapa ini bisa disebut abstraksi? Karena Iya, awal cerita dan gambaran dari cerita tersebut. Nah, terus kan tadi yang kedua itu ada orientasi dari namun sampai mana? Sampulnya. Sampai sampulnya. Nah, itu disebut apa tadi? Orientasi. Kenapa disebut orientasi? Karena awal cerita. Karena tentang suatu masalah. Terus habis orientasi
apa? Krisis. Krisis itu tadi dari Akhir. Kenapa disebut krisis? Karena kemunculan masalah. Awal mula munculnya masalah. Terus habis krisis itu Ini. Sampai ini. Sampai isinya. Isinya. Ya. Tadi disebut reaksi. Kenapa disebut reaksi? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Kode itu biasa berada di mana? Terakhir. Kode itu tentang apa? Kesimpulan. Udah paham belum? Insyaallah. Belum, Pak. Belum. Lagi Pak. Awalnya Pak. Yang kelima lagi. 3 lagi lah, ada, Pak. Pak, spill nilai UTS Pak. Ayo, Bentar UTS. dulu, ini udah paham atau belum? Belum. Kalau udah paham nanti kasih soal. Habis kasih soal baru nayangin nilai. Udah paham? Belum. Bawain lagi. Lucu, Pak. Serius, Ya, udah paham belum? Yang udah paham tuh apanya? Itu bagiannya. Reaksi. Abstraksikan itu kan biasanya kan ada di awal paragraf, di cerita-cerita awal. Nah, kalau orientasikan itu kan latar belakangnya dari cerita tersebut apa. Kalau krisis kan awal mula masalah itu muncul. Terus yang reaksikan penyelesaian masalah. Ya. Di krisis itu ada masalah, pasti nanti di reaksinya itu kan ada Penyelesaian. Nah, terus habis reaksi kan kode itu kesimpulan ada di akhir. Nah, udah paham belum? Paham. Paham, Pak. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Jadi kan ini kan apa yang dari Al-Kisah sampai Senang Hati itu disebutnya abstraksi. Ya. Kenapa abstraksi? Karena Ya, karena ada di kalimat awal cerita. Nah, terus ada orientasi. Orientasi itu dari namun sampai sambungnya. sampai sampulnya. Nah, orientasi itu apa? Nah, orientasi itu latar belakang dari cerita itunya apa. Nah, terus kan dari orientasi itu kan ada krisis. Krisis itu kan awal mula masalah muncul. Nah, terus habis krisis itu kan ada reaksi. Kalau misalnya di cerita itu ada masalah, pasti di cerita itu juga ada penyelesaiannya. Nah, itu reaksi. Nah, yang terakhir itu ada koda. Kesimpulan dan biasanya itu berada di akhir kalimat atau akhir cerita itu. Nah, ada yang mau ditanyain atau kurang paham nggak? Ya, Pak. Wah. Iya. Karena kan ini kan masih penjelasannya, harusnya ini bukan titik, ini harusnya masih koma. Iya, sampai titik. Biasanya tuh semua akhiran kayak abstraksi itu biasanya Dari sampai titik ke titik. Orientasi itu sampai titik, sampai kalimat selesai. Ya. Ini itu reorientasikan itu udah termasuk ke ini. Reorientasi masuk ke koda, karena itu bagian akhir. Ya udah paham belum? Dah. Udah paham kan? Nah, sekarang tugas kalian menganalisis cerita berikut ini. Wih, sendal. Kan tadi kan abstraksi itu ada di mana? Awal. Nah, terus abis abstraksi apa? Orientation. Sesudah abstraksi. Nah, latar belakang itu biasanya Sudah beraksi. di mana? Sudah abstraksi. Nah,
kalau yang orientasi itu kan biasanya ada di bawahnya fraksi kan. Ya. Nah, itu inti orientasi itu isinya itu tentang menjelaskan cerita tersebut latar belakangnya apa. Ini contohnya. Kan ini Wageku. cerita ini ada tulisan Alkisah seorang raja bernama Timurleng. Menghargai Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Nah, latar belakang dari ini kan ini. Namun Timurleng memberi saran agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Jadi latar belakangnya itu ini. Jadi kenapa seorang raja Timurleng itu menghadiah Nasruddin seekor keledai? Karena ini. Oh, Nah, udah paham belum? paham. Ini soal. Bentar, sini. Kita keluar kelasnya mana? Jadi Teksnya nggak usah, langsung bagiannya aja. Oh. Kayak abstraksi bagian yang mana, orientasi bagian yang mana. bagian. Terus Langsung 817. Bentar dulu. Seta. 926. 114. Triple. Enggak. Apa? Nanti katanya mau nanya. Nandainya itu tergantung dari cerita tersebutnya mana. Di buku. Ning. Teksnya nggak usah langsung. Kayak abstraksi itu dari misalnya abstraksi itu dari pagi sampai ke ini bunga ya berarti itu semua. Iya. Iya, enggak ditulis semua kalimatnya. Iya, jadi kayak kan ini kan misalnya yang abstraksi itu di pagi hari, yang indah jiwa lagi asik mencatat makanan, terus. Dapat satu jawabannya. Iya. Bikin tapi dia bentuk dalam jadi paragraf. Dibuat kayak gini. Ah. Dibuat kayak gini, tapi nggak harus kasih tanda tanda. Berapa?